Saya ingin membantu menekankan pemahaman tentang hukum tadi. Menurut Imam Al-Ghazali, amalan manusia itu 3 macam. Pertama wajibat, yang kedua mubahat, yang ketiga muharramat. Amal wajib, amal mubah, dan amal haram. Dari 3 amalan ini, yang 2 tergantung niat. Yang tergantung niat itu amalan yang wajib dan amalan yang mubah. Yang 1 tidak tergantung niat, yaitu amalan yang haram. Diniatin apapun barang haram tetap haram. Tapi yang wajib kalau kita salah niat bisa keselewet. Ya. Tuh. Yang kedua, barang yang haram itu ada 2 macam. Ada yang disebut haram aini, bendanya yang haram. Ada yang disebut haram hukmi, hukumnya yang haram, bendanya mah enggak. Contoh, judi yang haram bukan kartunya, kartunya mah kertas. Ya, ya. Yang haram efek yang ditimbulkannya, itu namanya haram hukmi. Lain dengan babi, memang babinya, gitu, babinya yang haram itu haram aini, bendanya yang memang diharamkan. Nah, saya sependapat tadi itu, MUI memfatwakan ngerokok masih pada batas yang makruh, bukan karena saya perokok, bukan. Tapi karena kami masih melihat masalahnya, nasib penanam tembakau, nasib ribuan buruh yang kerja di pabrik tembakau, dan juga mungkin tambahan saya nih, politik dagang globalnya Amerika. Produsen rokok terbesar di dunia itu Amerika. Di mana-mana yang namanya Amerika selalu kepengen the single one, menjadi satu-satunya. Nuklir, dia pengen satu-satunya yang punya nuklir. Semua negara lain yang bikin nuklir dia musuhin. Dia bangun opini. Irak, wow itu Sadat bikin senjata biokimia, Sadat punya nuklir, diperiksa, dihancurin Irak, dapat legitimasi dunia benci sama Irak. Irak hancur lebur, Saddam kadang mati, nuklir kagak ketemu. Nah, saya khawatir sekarang Amerika membangun anti merokok supaya semua pabrik rokok di dunia boros, dia satu-satunya pedagang rokok. Jadi rokok sama dasetnya sama nuklir pakai ya? Ada yang bawa rokok nggak? Coba lihat iklannya tuh. Merokok dapat menimbulkan kanker. Nah, kalimatnya coba dapat. Dapat itu kan nggak mutlak. Apa pernah ada riset berapa banyak penderita kanker yang menderita kanker karena merokok? Nggak pernah ada riset. Cuman dapat menimbulkan. Dapat itu kan indikasi, makan tahu juga dapat menimbulkan kanker. Dapat. Lalil itlaq, lalu menimbulkan impotensi. Lo yang merokok banyak yang bininya 2, impoten dari mana? Udah, gue sih bukan ngebelain rokok nih, malah lagi kelempengan aja ngomong. Baik, nih pertanyaan sahabat saya tadi. Pertama, ciri-ciri pemimpin Seperti Firaun. seperti Firaun. Ciri yang pasti otoriter. Otoriter, mematikan demokrasi, mau menang sendiri. Itu ciri-ciri Firaun. Apakah ada ciri pemimpin Firaun di negeri kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ketika kita bertekad mau membangun demokrasi, walaupun kadang-kadang sejarah berulang, kita masih mencari ciri demokrasi yang sesuai dengan Indonesia ini. Ketika kita memilih demokrasi dalam menentukan berbangsa dan bernegara, kita sebenarnya sudah menghindari ikon-ikon Firaun tadi. Asal demokrasinya sehat. Asal demokrasinya sehat. Karena itu saya terkesan dengan amanat Bung Karno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangankan kita, baginda Rasul saja disuruh belajar dari sejarah itu. Sebab sejarah penting. Istilah saya dulu tuh mendingan kayak Nabi Yusuf. Di penjara dulu baru jadi pejabat tinggi. Jangan jadi pejabat tinggi dulu, baru di penjara. Terbalik. Jas merah. Bung Karno sendiri, Masya Allah. Sejak mahasiswa bergulat, berjuang, ditangkap Belanda.
Di depan pengadilan Belanda malah pidato Indonesia menggugat. Minta merdeka, makin kalah Belanda. Dibuang ke Digul, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Ende. Di penjara di Sukamiskin, masuk tahanan, keluar bui, masuk sel, keluar penjara. Buang sana, buang sini. Bung Karno setelah merdeka baru pakai jas, pidato di mana-mana, gagah Bung Karno. Sekarang entah dari mana munculnya tokoh pakai jas, pakai dasi. Pidato di mana-mana baru dibuang. Terbalik. Terbalik. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.